Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Risma Alia Putri. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, yaitu teori belajar behaviorisme. Teori ini menjadi dasar dari banyak metode pembelajaran yang kita kenal sekarang, terutama yang berfokus pada perubahan perilaku. Maka dari itu, mari kita mempelajari bersama. Nah, yang pertama, kita akan membahas apa itu teori behaviorisme. Jadi, behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa semua perilaku manusia adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan. Artinya, seseorang belajar ketika ia merespon terhadap rangsangan atau stimulus dari luar, dan teori ini tidak terlalu memperhatikan proses mental seperti pikiran atau emosi, melainkan fokus pada apa yang diamati, yaitu perilaku. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian dari teori behaviorisme. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh penting yang ada dalam teori behaviorisme. Penting yang ada dalam teori behaviorisme. Tokoh penting yang pertama adalah John B. Watson, tokoh penting yang dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Ia percaya bahwa perilaku bisa dipelajari dan dibentuk melalui pengaruh lingkungan. Tokoh penting yang kedua ada Bruce Frederick Skinner, tokoh penting yang memperkenalkan konsep penguatan dan pengkondisian operan. Ia menunjukkan bahwa perilaku bisa dibentuk secara bertahap melalui hadiah atau hukuman. Tokoh penting yang ketiga ada Edward Lee Thorndike, tokoh yang mencetuskan law of effect, yaitu hukuman efek. Perilaku yang diikuti oleh konsekuensi menyenangkan cenderung diulang, sedangkan yang diikuti oleh konsekuensi tidak menyenangkan cenderung dihindari. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian dan tokoh-tokoh penting yang ada dalam teori belajar behaviorisme. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip utama behaviorisme. Prinsip utama teori behaviorisme. Yang pertama ada stimulus dan respon. Ini adalah inti dari behaviorisme. Stimulus adalah rangsangan dari lingkungan, dan respon adalah reaksi individu terhadap stimulus tersebut. Nah, ini adalah contoh stimulus dan respon. Misalnya, ketika guru memberikan soal latihan atau stimulus, siswa menjawab soal tersebut atau bisa disebut respon. Dan gambar di samping itu adalah contohnya. Yang kedua, penguatan. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan suatu perilaku akan diulang. Selanjutnya, di dalam penguatan ada dua jenis penguatan. Yang pertama ada penguatan positif, yaitu memberikan hadiah atau pujian setelah perilaku yang diinginkan muncul. Yang kedua, penguatan negatif, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan muncul. Yang ketiga, hukuman atau punishment. Hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan kemungkinan suatu perilaku akan diulang. Hukuman bisa
berupa teguran, pengurangan nilai, atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. Yang keempat, pengkondisian operan. Pengkondisian operan diperkenalkan oleh Skinner, yang dimana perilaku dibentuk melalui konsekuensi yang diberikan setelah perilaku tersebut muncul. Ya, contoh dari pengkondisian operan itu, jika seorang siswa selalu diberi pujian setiap kali menyelesaikan tugas tepat waktu, maka siswa tersebut akan cenderung mengurangi perilaku tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian, tokoh-tokoh penting, sama prinsip utama dalam behaviorisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan behaviorisme dalam pendidikan. Penerapan behaviorisme dalam pendidikan. Yang pertama ada pembentukan kebiasaan belajar. Itu guru bisa menggunakan penguatan positif untuk mendorong siswa agar rajin belajar, seperti memberikan bintang, ujian, atau nilai tambahan. Yang kedua ada manajemen kelas. Itu sistem reward dan punishment digunakan untuk menjaga disiplin dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga adalah media pembelajaran interaktif. Itu banyak aplikasi belajar yang menggunakan prinsip behaviorisme, seperti memberikan skor atau level setelah siswa mengerjakan tugas. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian, tokoh-tokoh penting, prinsip utama behaviorisme, sama penerapan behaviorisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan behaviorisme. Kelebihan teori belajar behaviorisme, yang pertama ada pembelajaran terstruktur dan sistematis. Yang kedua, penguatan positif meningkatkan motivasi. Yang ketiga, cocok untuk pembentukan kebiasaan. Contoh kelebihan behaviorisme. Gambar yang pertama, ada siswa belajar matematika mulai dari penjumlahan sebelum keperkalian. Yang kedua, gambarnya guru memberi stiker bintang kepada siswa yang menjawab benar. Yang ketiga, gambar siswa terbiasa antri sebelum masuk kelas karena selalu diberi pujian saat melakukannya. Kekurangan teori behaviorisme yang pertama, tidak memperhatikan proses berpikir, motivasi, atau emosi siswa. Yang kedua, kurang cocok untuk pembelajaran yang menuntut kreativitas, pemecahan masalah, atau pemahaman mendalam. Jadi, itu adalah penjelasan lengkap dari teori belajar behaviorisme. Teori ini mengajarkan bahwa perilaku bisa dibentuk dan diubah melalui pengalaman dan konsekuensi. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam perkataan, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.